Nah, siapa yang di sini kalau misalnya setiap hari mengkonsumsi multivitamin dalam jangka waktu bertahun-tahun, kalian ada takut nggak sih gagal organ? Datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke inbox maupun ke Instagram saya. Dokter, sebenarnya saya ini apabila mengkonsumsi multivitamin setiap hari dalam jangka durasi waktu bertahun-tahun, saya ini cukup khawatir kalau saya ini bakal mempunyai resiko kerusakan organ atau biasanya kita bilang itu gagal ginjal ya teman-teman. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi ya, sebenarnya kalian ini pingin minum multivitamin itu tujuannya untuk apa? Nah, itu yang harus kita perjelas dulu ya. Jadi multivitamin ini teman-teman kita konsumsi adalah untuk memenuhi asupan kebutuhan gizi kita setiap hari. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga imunitas tubuh sehingga kita bisa beraktivitas dalam kondisi fit dan optimal setiap harinya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli multivitamin secara bebas di luar, teman-teman bisa melihat komposisi ingredientnya. Dimana multivitamin itu rame banget ya teman-teman ya, banyak ada kandungan vitamin C, vitamin E, ada zinc, ada magnesium, pokoknya banyak, tetapi jumlah gramnya, miligramnya itu kecil. Ini ya tuh kan kayak gitu. Nah, jadi tujuannya apa? Karena dalam faktanya kehidupan kita sehari-hari teman-teman, kita tidak bisa mencukupi atau makan sesuai standar, yaitu memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya. Pasti karena kita ini sibuk dengan aktivitas kita untuk ngantor atau bekerja dengan kesibukan yang lain. Nah, oleh maka itu teman-teman, multivitamin ini memang direkomendasikan untuk memenuhi kekurangan asupannya, kecuali kalau misalnya teman-teman memang mempunyai koki pribadi atau catering pribadi yang bisa memastikan hitungan kalori dan vitamin mineralnya untuk kebutuhan teman-teman 3 kali makan sehari dan 2 kali snack, it's okay teman-teman. Nah, terus teman, biasanya multivitamin ini tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa saja, tetapi zaman sekarang multivitamin ini juga banyak packagingnya untuk anak-anak. Nah, di sini juga saya ingin menjawab kecemasan orang tua. Sebenarnya saya ini boleh nggak sih dok kasih multivitamin untuk anak saya? Ya, jawabannya boleh-boleh aja, tetapi lihat umurnya berapa dan dosisnya berapa. Karena apa? Karena tidak semua anak itu suka makan sayur dan buah. Siapa yang setuju di sini? Karena apa teman-teman? Karena saya pun kalau misalnya punya anak, dia itu milih teman-teman, pengen buah yang ini atau sayur yang ini. Dan dalam durasi 1 minggu saya nggak bisa memastikan asupan porsinya itu ideal bagi mereka. Karena pasti dong, namanya anak kecil kan suka jajan atau snack ya. Jadi teman-teman bisa memberikan, tetapi bisa berkonsultasi dulu dengan dokter keluarganya. Judulnya ceritanya kalian lagi sakit nih ya, apakah multivitamin itu penting? Nah, jawabannya multivitamin itu penting teman-teman. Bahkan terkadang kalau misalnya teman-teman mengalami infeksi yang khusus nih, misalnya radang tenggorokan, atau mungkin teman-teman ada terkena infeksi virus yang lagi pandemi ini, kalian malah memang dianjurkan tidak hanya multivitamin teman-teman ya, tetapi kalian bisa mengkonsumsi vitamin khusus ya, contohnya vitamin C dosis tinggi atau vitamin D dosis tinggi tentunya, tetapi di bawah pengawasan dokter keluarga Anda. Jadi pastikan Anda punya ya kontak WA-nya. Pertanyaan yang paling puncak nih, nah kalau misalnya minum multivitamin dalam jangka yang sangat panjang dan bertahun-tahun, apakah bisa menimbulkan yang namanya kerusakan organ atau gagal ginjal? Nah, pertanyaannya, jawabannya adalah
Sebenarnya yang rusak itu bukan organ ginjal teman-teman ya. Karena apa? Karena semua obat-obatan maupun vitamin yang masuk ke tubuh kita ya, itu semuanya diolah oleh organ yang namanya hati atau hepar teman-teman ya. Makanya kalau misalnya teman-teman lagi berkonsultasi di dokter keluarga dan mungkin teman-teman memiliki riwayat reguler untuk mengkonsumsi obat kencing manis, obat darah tinggi, ada obat asam urat, biasanya dokter keluarga Anda akan mengajukan untuk tes SGOT, SGPT. Itu adalah marker untuk kesehatan hati Anda ya, untuk mengetahui fungsi liver Anda ini baik atau enggak. Intinya itu kan kayak gitu, karena lini pertamanya adalah hati teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ditanya kegagalan organ yang pertama, itu bukan ginjal teman-teman, tetapi hati ya. Nah yang kedua, biasanya marker yang selanjutnya itu adalah ginjal. Karena apa? Karena ginjal ini biasanya memang adalah salah satu organ yang gunanya adalah untuk membuang ya. Jadi membuang vitamin atau mineral yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, dibuang dalam bentuk air seni. Nah itu biasanya diukur markernya dengan pemeriksaan bun dan kreatinin. Nah, oke ya. Jadi penjelasannya itu cukup. Tetapi yang saya mau bahas di sini, apabila kalian itu minum multivitamin sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi contohnya kayak saya sendiri, dokter nih, ketemu pasien setiap hari, pasti dong saya perlu perlindungan ekstra, intinya kayak gitu ya. Itu oke-oke aja. Terus kalau misalnya lagi sakit, lagi mau radang tenggorokan, untuk pencegahan daripada minum antibiotik terlalu banyak, kalian bisa booster vitamin C atau vitamin D dosis tinggi, itu masih oke teman-teman ya. Tetapi biasanya ada durasi waktunya ya, hanya singkat untuk digunakan. Nah, jadi semoga video ini bisa mengedukasi ya teman-teman ya, dan bisa menjawab kegalauan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau konsultasi dengan saya, enaknya dokter, saya di usia gini dengan penyakit yang seperti ini, saya ini lebih cocok untuk minum multivitamin yang mana atau vitamin dosis tinggi yang mana ya, teman-teman bisa langsung berkonsultasi ke Instagram saya atau ke WA saya untuk kita ngobrol lebih lanjut ya. Terus kalau misalnya teman-teman ada topik konten khusus yang ingin teman-teman bahas bersama saya, ketik aja di kolom komen teman-teman. Dan apabila video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye.